Raut kesedihan masih tampak terlihat pada wajah seorang bocah bernama Mutia Febriani yang berusia 7 tahun. Anak ketiga dari Budi Hermawan dan Ella Hayati itu ditinggal selama-lamanya oleh ayahnya yang terpapar COVID-19 pada 16 Juli 2021 lalu. Budi atau biasa dikenal Om Damar itu wafat meninggalkan seorang istri dan ketiga anaknya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Warta Kota Muhammad Azam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Azam. Ya, baik rekan Mai. Memang raut wajah kesedihan nampak terlihat di wajah ketiga anak Budi Hermawan atau disebut biasa dipanggil Om Damar. Om Damar atau Budi itu meninggal terpapar COVID beberapa waktu lalu, meninggalkan ketiga anaknya dan dan istrinya. Budi meninggalkan istrinya bernama Ella Hayati dan ketiga anaknya bernama Neng Tri Rahmayani, Sekara Hayu, dan Mutia Febriani usia 7 tahun. Memang kepergian Budi ini terbilang mendadak dan membuat perubahan drastis secara ekonomi di keluarga Budi. Istri Budi bernama Ella saat disambangi atau saat dihampiri itu mengaku untuk perekonomian setelah meninggalnya suaminya itu berubah drastis. Dia juga harus berputar cara atau melakukan sejumlah pekerjaan untuk dapat menghidupi ketiga anaknya yang masih pada sekolah tersebut. Ella yang memiliki kemampuan menjahit akhirnya mulai mempelajari dan memfokuskan usaha menjahitnya di kediamannya di wilayah Perum Gria Cikampek, Kota Baru, Karawang. Ella yang awalnya sebelum meninggal suaminya itu hanya sampingan usaha menjahit tersebut, namun setelah suaminya meninggal karena terpapar COVID-19 itu, Ella memulai usaha menjahit untuk dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya, khususnya baik biaya sekolah ketiga anaknya tersebut. Selain usaha menjahit, Ella juga membuat sejumlah kue seperti risol maupun pastel untuk dapat dijajakan di sejumlah pabrik yang ada di wilayah Karawang. Saat ditanya juga anak-anaknya sempat selalu teringat gitu ke sosok ayahnya yang meninggal karena COVID-19 beberapa waktu lalu yang terbilang mendadak. Pasalnya memang kondisi Budi ketika itu dalam keadaan baik-baik saja, masih terbilang sehat. Namun pasca terpapar COVID-19, kondisi almarhum Budi menurun hingga dirawat selama 3 hari di rumah sakit dan meninggal dunia terpapar COVID-19. Dikisahkan juga anakku Ella dalam memenuhi kebutuhan pekerja sampingan di salah satu toko yang ada di wilayah Karawang tersebut. Dan anak terakhir Ella atau anak yang ketiga dari Ella itu disebutkan beberapa kali sering kali menangis jika teringat sang ayah karena meninggal terpapar COVID-19. Selain dari usaha menjahit dan usaha menjual kue, Ella bersama anaknya juga turut mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Karawang dengan program Karawang Cerdas, yakni bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal terpapar COVID-19 mendapatkan bantuan dari program Karawang Cerdas berupa beasiswa sebesar sekira 1 juta rupiah per anak. Selain dari beasiswa itu juga keluarga Ella dan anak-anaknya mendapatkan bantuan dari rekan teman almarhum Budi yang meninggal karena COVID-19 itu dari komunitas Mobil Timor. Memang sosok Budi dikenal aktif dalam komunitas Mobil Timor tersebut,
bahkan Budi juga sempat menjabat sebagai ketua komunitas Mobil Timur wilayah Karawang, Purwakarta. Disebutkan Ella saat wawancara menegaskan tidak terlalu memikirkan bantuan apapun. Dia lebih memilih untuk berusaha dan bertahan hidup sendiri untuk dapat menghidupi anaknya, khususnya membiayai anaknya sampai tamat sekolah. Walaupun diakui Ella ada sejumlah baik itu dari pemerintah maupun dari komunitas maupun dari saudara dan tetangganya yang sesekali turut membantu Ella dalam ekonomi. Seperti itu. Dari saat diwawancarai anaknya Ella anak kedua Ella dikatakan ingin menjadi sosok bidan kelak nanti ketika besar. Seperti itu, Mai, laporannya. Ya, baik. Terima kasih Azam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan istri dari Budi Hermawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Seminggu enggak, ini cuma 150. Seminggu 150. Kalau ada orderan aja atau emang hampir ada setiap minggu gitu? Setiap minggu pasti ada, cuma kan sayangnya dibagi-bagi waktunya. Ini kan antara jemput sekolah anak. Dan ada sempat istilahnya di rumah jahit, kalau enggak ya anak dulu sekolah. Termasuk yang risol itu ya, yang usaha risol jualan. Bikin tiap hari kalau di sana. Oh, bikin tiap hari dia buat ke pabrik. Iya. Ke pabrik teman yang suka bawa. Artinya apa aja dilakukan yang penting halal dan bisa nyekolahin Ya, anak lah, bisa makan gitu ya. bisa makan, utamanya bisa ke sekolah itu aja. Iya. Tapi emang ada perbedaan signifikan berarti ya, perbedaan drastis lah ya pasca almarhum meninggal gitu ya, dari sisi ekonomi ya. Ya, maksudnya Pas dari segi ekonomi keluarga gitu setelah ditinggal almarhum ada perubahan drastis gitu ya. ya ada juga sih, kan biasanya saya mah cuma istilah sampingnya doang. Oh, Ya sekarang mah ya saya harus semua. Kan kemarin mah karena itu mah sampingan gini-gini, ya tanggung jawab sih bapaknya. Nah, pas kemarin meninggal mah ya sekarang mah terpaksa apa-apa sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.